Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Lutfiani Saisdanarko, NIT 572011317504 dari kelas K5A Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Saat ini saya sedang melaksanakan praktek darat, tepatnya di PT Permata Lintas Abadi Jakarta Utara. Di tempat praktek ini, saya ditempatkan di divisi operasional. Divisi operasional ini mencakup beberapa bagian seperti crewing, keagenan, pengurusan sertifikat, pengurusan RPT, RPK, dan lain sebagainya. Sebelumnya saya akan menjelaskan bergerak di bidang apa sih perusahaan saat ini. PT Permata Lintas Abadi saat ini bergerak di bidang ownership atau memiliki kapal untuk dicharterkan di perusahaan-perusahaan tambang. Saat ini perusahaan ini mempunyai 10 tongkang dan 11 tugboat. Banyak hal yang telah saya pelajari di perusahaan ini, salah satunya yaitu pengurusan RPT. Sebelumnya, apa sih RPT kapal itu? RPT adalah surat keterangan rencana pola trayek untuk angkutan laut khusus, atau bisa disebut surat persetujuan penempatan kapal berbendera Indonesia di mana kapal itu akan singgah yang melayani trayek tetap dan teratur atau linear, serta trayek tidak teratur atau bisa disebut damper, dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan operasional angkutan laut dalam negeri. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pengurusan RPT ini. Untuk memperpanjang RPT ini, kita harus login ke web Simlala. Diloginkan dengan sesuai username dan password yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun dokumen-dokumen pendukung untuk memperpanjang RPT ini, yaitu yang pertama ada surat permohonan, yang kedua surat pernyataan yang berisikan tentang voyage report sesuai kapal, ketiga ada RPT sebelumnya yang terdapat masa aktif dari RPT tersebut, lalu ada spek kapal sesuai dengan kapal yang ingin kita perpanjang RPT-nya, lalu ada cargo manifest, dan bill of lading. Setelah melakukan login ke aplikasi Simlala sesuai dengan user ID dan password perusahaan, pertama yang kita buka adalah daftar kapal untuk menginput voyage report kapal 3 bulan terakhir. Jika voyage report ini sesuai dengan laporan dari kapal. Contohnya, jika RPT mati pada bulan Desember, kita menginput voyage report mulai dari periode bulan September hingga bulan November. Lalu kita mengklik cari untuk melihat apakah sudah terdaftar voyage report selama 3 bulan terakhir ataukah belum. Jika belum, kita akan dimasukkan ke dalam voyage report yang kosongan, jadi kita harus menambahkannya. Biasanya di sini cuma terdapat keterangan kegiatannya, seperti bongkar muat, kapal baru, standby, offshore, menarik tongkang, dan lain-lain. Di sini terdapat pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, jam dan tanggal tiba di pelabuhan tujuan, jam dan tanggal berangkat dari pelabuhan tujuan, jarak antara pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan, waktu berlayar, waktu berlabuh, mulai untuk bongkarnya dan selesai untuk bongkarnya. Lalu kita menambahkan daftar kegiatan bongkar atau muat jika ini merupakan kegiatan bongkar muat. Kita menambahkan ada berapa muatannya, berapa banyak muatannya, jenisnya, dan lain sebagainya. Setelah kita menginput voyage report ini, maka kita harus masuk ke dalam permohonan untuk mendaftarkan RPK Tramper. Pendaftaran RPK ini akan ditampilkan seperti yang di layar. Kita pertama memasukkan nomor permohonan. Nomor permohonan ini sesuai dengan surat permohonan yang kita telah buat. Nama kapal ini merupakan nama kapal apa yang ingin kita perpanjang RPT-nya. Jika kita sudah mencari nama kapal sesuai dengan milik perusahaan, maka bendera, status kapal,
nomor KA, ukuran, dan lain sebagainya ini akan terisi otomatis. Nah, ini yang saya lingkarin. Ini akan terisi otomatis sendiri. Karena itu berarti menyatakan sudah didaftarkan kapal sebagai kapal milik dari suatu perusahaan ke pengaturan Simlala. Lalu untuk kolom urgensi ini melaporkan bahwa kapal melayani kegiatan selain bongkar muat atau embarkasi atau debarkasi. Ada berbagai macam jenis urgensi. Ada menarik tongkang untuk kapal takbut, mengangkut itu untuk kapal tongkang, dan menunjang kegiatan offshore ini biasanya terdapat di kapal-kapal takbut yang tidak menarik atau mengangkut tongkang. Selanjutnya ada daftar pelabuhan. Daftar pelabuhan ini biasanya terdapat di RPK sebelumnya. Daftar pelabuhan ini merupakan pelabuhan mana saja yang akan disinggahi oleh kapal yang kita perpanjang RPK-nya ini. Lalu ada daftar muatan. Daftar muatan ini diisikan jika kapal tersebut membawa suatu muatan seperti batu bara, nikel, pasir, tanah, dan lain sebagainya. Lalu untuk voyage report ini sudah akan terisikan otomatis karena kita sudah menginput data di voyage report yang sebelumnya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, dokumen-dokumen syaratnya akan kita upload di paling bawah pengaturan Simlala ini. Ada seperti surat permohonan, SIUPAL atau surat izin usaha perusahaan angkutan laut, salinan spek, dokumen untuk pengangkutan batu bara atau berbahaya. Ini biasanya kita inputnya yaitu bill of lading, RPK sebelumnya, surat docking diperlukan apabila kapal tersebut selama 3 bulan terakhir melakukan docking. Jika tidak, juga tidak usah diupload. Lalu ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh direktur bahwa voyage report yang diinput sudah sesuai dengan report 3 bulan kapal. Lalu yang terakhir ada cargo manifest atau voyage report yang ditandatangani oleh nakoda kapal. Setelah semuanya terupload, setelah semuanya terisi, maka kita harus mengklik ini untuk menyatakan bahwa data yang dimasukkan adalah sudah benar dan sesuai dengan laporan dari kapal. Nah, setelah kita menyetujui dan menyatakan bahwa data yang dimasukkan adalah benar, maka kita akan menyimpan data tersebut di pojok kiri bawah. Lalu secara otomatis data tersebut akan masuk ke dalam daftar permohonan. Dari daftar permohonan ini kita bisa memantau sudah sampai mana proses perpanjangan RPK yang telah kita input. Pertama, pendaftaran yang kita lakukan di awal, verifikasi data oleh pihak yang berwenang, verifikasi data oleh KASI, persetujuan Kasubdit, lalu ada proses pembayaran PNBP online, dan jika sudah dibayar, akan muncul RPK yang baru dengan periode yang terbaru yang sesuai dengan kita ajukan. Nah, itu dia tata cara pengurusan atau perpanjangan RPK. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.